Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dwi Andrian, NIM saya 2019-012-042 dari Prodi Teknik Industri kelas B. Ini saya akan menjelaskan kegunaan jenis beras kerja mesin gerinda. Guna mesin gerinda biasanya untuk membantu pekerjaan pada pemotongan maupun penghalusan suatu benda. Jenis-jenis mata mesin pada mesin gerinda. Pertama adalah cutting wheel untuk memotong besi. Nomor 2 adalah flip disc biasanya untuk mengamplas. 3 adalah grinding wheel biasanya digunakan untuk mengikis besi. Yang keempat biasanya sanding disc seperti kertas gosok biasanya untuk menghaluskan benda. 5 backing pad itu sama dengan sanding pad biasanya untuk menghaluskan besi juga. Brush wheel digunakan untuk memisahkan pembukaan besi dari karat. Ini adalah contoh penggunaan mesin gerinda. Dari video tersebut terdapat seorang pekerja lagi menghaluskan besi dari karat hingga halus. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selanjutnya saya Talita Zafirah dengan NIM 2019-012-043. Di sini saya akan membahas mengenai mesin bubut. Berikut ini saya tampilkan cuplikan singkat mengenai proses pengoperasian pada mesin bubut. Mesin bubut merupakan suatu mesin perkakas yang fungsinya adalah untuk memotong benda yang diputar. Selain memotong, mesin bubut juga berfungsi sebagai penghalus benda. Tetapi tidak semua benda bisa dihaluskan dan semua itu bergantung kepada tingkat kekasaran suatu benda. Selanjutnya ada bagian-bagian pada mesin bubut. Yang pertama ada tuas pengatur kecepatan yang fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan tinggi maupun rendahnya pada mesin. Yang kedua ada kepala tetap. Kepala tetap berfungsi untuk memutar benda yang di dalamnya terdapat transmisi roda gigi. Bisa kita lihat cara kerja kepala tetap seperti gambar di video ini. Yang ketiga ada kepala lepas. Kepala lepas berfungsi untuk menopang benda kerja yang panjang. Bisa kita lihat dalam video seperti itu bentuk gambaran kepala lepas. Yang keempat ada alas atau meja mesin. Alas atau meja mesin berfungsi sebagai dudukan kepala lepas dan juga eretan, dan juga sebagai tumpuan pada proses pembubutan yang sedang berlangsung. Selanjutnya ada tool post atau rumah pahat yang berfungsi untuk menjepit atau memegang pahat yang terdapat pada mesin bubut. Selanjutnya ada eretan. Eretan digunakan untuk melakukan proses pemakanan pada benda kerja dengan cara menggerakkan ke kanan dan ke kiri sepanjang meja. Bisa kita lihat cara kerja eretan. Selanjutnya di bawah meja terdapat rem. Rem yang berfungsi untuk memberhentikan cara kerja mesin pada saat proses pembubutan berlangsung. Selanjutnya ada poros pembawa, yaitu poros yang selalu berputar untuk membawa jalannya eretan secara otomatis. Selanjutnya pengoperasian pada mesin bubut. Yang pertama adalah mengukur diameter benda kerja. Yang kedua adalah pasang benda kerja pada cekam. Untuk mengetahui benda kerja terpasang kencang pada cekam adalah dengan memutarkan kepala tetap seperti gambar yang ada dalam video ini. Selanjutnya, dekatkan mata pahat pada benda kerja secara perlahan-lahan. Jika sudah mendekati benda kerja, kita bisa menghidupkan mesin dengan menekan tombol on-off untuk melakukan proses pembubutan.
Jika mata pahat sudah melakukan gesekan pada benda kerja, lakukan pemakanan kembali pada benda kerja sebanyak yang telah ditentukan. Berikut ini saya tampilkan before after-nya. Yang di sebelah kanan merupakan before-nya dan yang sebelah kiri merupakan after-nya. Perkenalkan, nama saya Rohman Wahyu Nur Wahid, NIM 2019 012 044, akan mendamping mengenai mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter kecil. Prinsip kerja mesin bor meja adalah putaran motor listrik diteruskan ke poros mesin sehingga poros berputar. Bagian utama pada mesin bor. Yang pertama adalah base atau dudukan. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Yang kedua adalah kolom atau tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Yang ketiga adalah tabel. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Yang keempat adalah drill atau mata bor. Drill atau mata bor adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Yang keempat adalah spindle. Spindle bagian yang menggerakkan cak atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Yang keenam adalah drill feed handle. Handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja. Mesin bor merupakan mesin perkakas yang cara kerjanya memutarkan alat pemotong yang arah mata bornya hanya pada sumbu mesin tersebut. Sedangkan pengeboran merupakan kegiatan yang menghasilkan lubang berbentuk bulat dalam suatu pekerjaan memakai pemotong yang berputar yang disebut dengan bor. Jadi secara umum dalam pelaksanaan pengeboran suatu lubang pada benda kerja diperlukan suatu mesin bor yang bekerja baik dan teliti. Mesin dapat mengebor benda kerja secara terus-menerus dan mempunyai kecepatan poros yang dapat disetel menurut kebutuhan dan dapat dilakukan bermacam-macam pengeboran yang sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih. Salam. Demikian video pembahasan mengenai mesin perkakas dan juga bagaimana cara pengoperasiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari kami, salam.